Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wa din. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Puji dan syukur kita panjatkan ke Dzat Ilahi Rabbi. Salawat dan salam mudah-mudahan Allah limpah ruahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, sahabat-sahabatnya, pengikut-pengikutnya yang serta merta setia kepada beliau. Selamat pagi anak-anak yang ada di rumah. Pada hari ini acara MPLS menginjak hari ketiga, di mana kita telah menyelesaikan 2 hari pelaksanaan MPLS, yaitu hari Senin dan Rabu. Pada hari ini beberapa hal yang perlu Bapak sampaikan terkait dengan kegiatan MPLS hari kemarin, di mana masih banyak siswa yang mempunyai masalah-masalah pada jaringan, pada ketersediaan data atau kuota, yang mana perlu kita sikapi. Hal tersebut tetap harus diusahakan oleh kita semua, sehingga kita bisa berlanjut melaksanakan MPLS ini, dan setiap siswa peserta MPLS bisa melaksanakan kegiatannya dengan sebaik-baiknya. Kendala dengan daring itu pasti ada, seperti yang baru disampaikan. Kendalanya yaitu dalam hal kuota. Tapi hal itu jangan dijadikan masalah yang besar. Kita bisa sikapi bahwa hal tersebut dengan segala keterbatasan kita selesaikan. Usahakan bahwa hal-hal kekurangan-kekurangan tersebut harus bisa diatasi oleh seluruh pihak. Dalam hal ini, dalam MPLS secara daring, pasti masalah-masalah tersebut ada. Kita ambil sisi positifnya. Sisi positifnya bahwa semua siswa, calon siswa SMA IAS, positifnya adalah bisa menggunakan IT yang biasanya mungkin ada yang belum bisa, sekarang menjadi bisa. Dan kalaupun memang keterbatasan hal-hal seperti itu, masalah kuota dan lain sebagainya, para peserta bisa menanyakan atau meminta instruksi dari panitia MPLS. Silakan komunikasi dengan panitia MPLS. Jalan keluarnya seperti apa? Dan kita pecahkan bersama-sama. Mudah-mudahan kalian masih bisa melaksanakan kegiatan lanjutan, ya. Dan ini MPLS merupakan hari terakhir masa pengenalan lingkungan sekolah, yang MPLS ini diadakan selama 3 hari, Senin, Rabu, dan Kamis. Dalam masa MPLS ini diharapkan seluruh siswa atau calon siswa menjadi lebih paham terhadap lingkungan sekolah yang ada di SMA IAS ini.
lebih paham budaya dan tata tertib yang dijalankan di SMA IAS ini, sehingga pada waktunya nanti kalian masuk di SMA IAS secara tatap muka dan ataupun daring tetap bisa melaksanakan kegiatan pembelajaran dengan baik dan dengan menjalankan seluruh tata tertib atau disiplin yang ada di SMA IAS. Karena meskipun kegiatan pembelajaran diadakan secara daring, dalam hal ini tata tertib SMA IAS mengikat, meskipun tidak PBM tetap muka, tetap aturan mengikat dalam pembelajaran ataupun kalian meskipun ada di rumah. Dalam hal ini kalian anak-anakku ya, diharapkan bisa melaksanakan tata tertib SMA IAS sebaik-baiknya, termasuk nanti kalau PBM diadakan secara tatap muka, bahwa seluruh aturan yang ada sudah diketahui dan bisa dilaksanakan. Seperti masalah kehadiran. Masalah kehadiran di SMA IAS yang apabila dalam keadaan normal atau tatap muka sudah diisyaratkan dan sudah diberitahukan kepada seluruh calon siswa maupun calon orang tua bahwa apabila tidak hadir tanpa pemberitahuan, maka orang tua siswa itu akan diundang ke sekolah untuk klarifikasi kenapa siswa tersebut tidak hadir di sekolah pada waktu PBM. Yang kedua, masalah sikap. Masalah sikap. Meskipun anak-anakku ada di rumah semua, tetap masalah sikap itu akan dipantau oleh sekolah. Baik itu daripada bahasa, tingkah laku, bahasa yang bisa digunakan oleh kita semua adalah bahasa-bahasa sebagai anak sekolahan. Bahasa-bahasa kita ini sebagai anak sekolah. Bagaimana seorang anak sekolah untuk bertutur kata. Nah, itu yang harus diperhatikan. Kemudian bagaimana anak sekolah dalam hal berpakaian, di mana dalam hal berpakaian dalam suatu lembaga sekolah itu ada aturannya. Meskipun dalam keadaan daring atau luring tidak diisyaratkan untuk memakai seragam. Tapi kalau PBM itu dilaksanakan baik PBM secara terbatas, dalam artian dibatasi secara protokoler kesehatan, maka anak-anakku harus bisa melaksanakan tata tertib cara berpakaian dengan sesuai dengan aturan yang diterapkan oleh SMA IAS. Yang pertama, untuk laki-laki itu kemeja putih pendek, celana panjang dengan lingkar bawah tidak sempit atau normal. Kemudian memakai dasi, memakai atribut sekolah, memakai sepatu hitam, sepatu sekolah, dan memakai kaos putih, kaos kaki putih. Dan tidak diperbolehkan memakai aksesoris seperti gelang, kalung, topi yang bukan topi sekolah. Itu tidak diperbolehkan. Yang mana apabila dilanggar hal tersebut akan menjadi pelanggaran yang sudah diberitahukan oleh Pak Dadang dalam pengenalan tata tertib. Apabila melanggar tata tertib sekolah di SMA IAS itu sudah sistem poin. Jadi mohon dimengerti. Kemudian rambut untuk putra itu tidak dicat selain hitam. Jadi rambutnya hitam.
kecuali kalau ada uban, ya. Jadi tidak boleh dicat hijau, coklat, itu nggak boleh. Diusahakan bisa melaksanakan tata tertib sebaik-baiknya, terutama putra. Rambut harus rapi, tidak dicat putih, tidak dicat coklat, tidak dicat hijau, ya. Kemudian untuk putri dalam hal berpakaian juga sudah diberitahukan bahwa memakai kemeja putih tangan panjang, memakai rok lempar satu di depan, rok panjang, memakai kaos kaki putih, kemudian sepatu hitam, sepatu sekolah, pakai kerudung segi 4 putih, kerudung segi 4 putih, tidak memakai aksesoris, ya. Tidak memakai aksesoris. Kemudian meskipun tidak kelihatan, tetap bahwa dalam hal rambut tidak boleh dicat yang warnanya lain-lain. Jadi mohon dimengerti. Semua tatib itu sudah diberikan, ya, semua termasuk lembarannya, ya, mohon dibaca dan nanti dilaksanakan pada waktu kalau Allah mengizinkan dan ada perintah dari Dinas Pendidikan bahwa kegiatan tatap muka PBM tatap muka bisa dilaksanakan, kita akan laksanakan meskipun PBM secara terbatas. Tapi kalau belum ada izin untuk pelaksanaan PBM secara tatap muka, ya kita masih bisa dilaksanakan secara daring, ya. Ataupun kalau mengizinkan itu secara luring, itu masih dilaksanakan dan tidak akan mengurangi daripada hasil yang akan diperoleh oleh siswa kalau siswa tersebut bisa mengikuti pembelajarannya dengan baik. Tapi apabila belajarnya dengan daring hanya asal-asalan dan tidak terpantau oleh pihak sekolah, itu kejadiannya akan lain, hasilnya pun akan lain, hasilnya akan lebih rendah dikarenakan pembelajaran secara daring. Itu mohon dimengerti. Dengan keadaan seperti ini kita sikapi dengan lapang dada sambil berdoa, mudah-mudahan wabah ini cepat berlalu, ya. Kita bisa hidup dalam era yang biasa kita laksanakan seperti sebelum adanya wabah, sehingga kita bisa bertemu, bertatap muka di sekolah, komunikasi secara lebih baik. Itu akan memberikan hal yang lebih positif kepada kita dan sudah menjadi evaluasi kita bahwa dengan keadaan tatap muka bahwa hasil yang diperoleh itu lebih baik daripada daring untuk evaluasi sampai sekarang. Mudah-mudahan dengan metode daring yang mungkin masih dilaksanakan oleh seluruh sekolah tidak mengurangi hasil yang akan kita peroleh. Kemudian hal lain yang perlu disampaikan terkait hari Jumat itu ada acara
psikotes. Ya, ada psikotes. Mohon dipersiapkan seluruh perlengkapan yang ada sehingga semua bisa melaksanakan psikotes tersebut, ya, bisa melaksanakannya. Itu dipastikan untuk hari Jumat pagi HP anak-anakku semua itu sudah dalam keadaan siap dengan kuota yang sudah disiapkan. Yang kedua, seperti yang pernah Bapak utarakan, yaitu harus disiapkan kertas HPS dan pensil. Karena untuk psikotes tersebut kita masih dilaksanakan secara daring atau online. Mudah-mudahan dengan psikotes secara daring juga akan menghasilkan hasil yang sama seperti ketika psikotes secara tatap muka. Tidak mengurangi hal apapun yang menjadikan hasil yang berbeda. Mudah-mudahan anak-anakku semua diberikan kekuatan, kesehatan, ya, dan salam kepada orang tua di rumah. Mohon disampaikan, mudah-mudahan orang tua kalian di rumah juga diberi kesehatan dan umur panjang sehingga masih bisa membimbing anak-anakku semua, baik itu dalam kegiatan MPLS, kegiatan masa orientasi pendidikan kepramukaan di hari Jumat dan Sabtu, ya. Tapi hari Jumat itu ada waktu yang akan digunakan untuk psikotes dulu. Ya. Mudah-mudahan anak-anakku semua bisa melaksanakan kegiatan itu, baik itu MPLS maupun MOPK sampai hari terakhir di hari Sabtu. Ya. Juga mudah-mudahan kita semua, ya, diberikan rahmat dan taufik, ya, sehingga kita bisa dan masih bersemangat dalam melaksanakan semua kewajiban-kewajiban yang harus kita laksanakan. Anak-anakku sekalian, itu yang bisa Bapak sampaikan pada amanat di hari ketiga MPLS SMA Yas Sinakarta tahun ajaran 2021-2022 ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.